Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat belajar daring kan ya? Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas tentang materi pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan membahas dulu tentang pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir, hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia sejak manusia masih dalam kandungan sampai akhir kematiannya. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi 1. Pembunuhan massal atau disebut genosida. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan, yaitu dalam bentuk pembunuhan, perbudakan, kejahatan apatrid. Kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi 1. Main hakim sendiri, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang ke-1, kasus Tanjung Priok tahun 1984. Yang kedua, kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya, Porong, Jawa Timur tahun 1994. Yang ketiga, peristiwa penculikan para aktivis politik tahun 1998. Yang keempat, peristiwa Aceh tahun 1990. Yang kelima, kasus Trisakti dan Semanggi. Yang keenam, kasus bom Bali. Dan yang ketujuh, kasus pembunuhan Munir. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. 1. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan pengadilan. Yang kedua, pemahaman belum merata tentang hak asasi manusia baik di kalangan sipil maupun militer. Yang ketiga, kurangnya dan tipisnya rasa tanggung jawab, adanya pandangan HAM yang bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Upaya penegakan HAM. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM yang pertama, pengeluaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, pengeluaran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, atau yang terakhir, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Penanganan kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa saja, termasuk di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan pencegahan, maka di lingkungan sekolah antara lain perlu dikembangkannya sikap dan perilaku jujur, saling menghormati, persaudaraan, dan menghindari dari berbagai kebiasaan melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tercela yang lain, misalnya dengan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang sangat mulia. Perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM. 1. Mentaati aturan HAM. Yang kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat. Yang ketiga, melaporkan segala sesuatu melanggar HAM ke pihak yang berwajib. Yang keempat, adanya Badan Perlindungan HAM. Yang kelima, berpartisipasi dalam penegakan HAM. Nah, anak-anak, itulah materi pelanggaran hak asasi manusia. Semangat belajar dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.